Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Selamat bertemu lagi di acara yang sama dalam acara Dia. Nah saudara, kita akan meneruskan perjalanan panjang kita untuk belajar langsung dari apa saja perkataan Yesus yang diucapkan oleh Yesus sendiri pada 2000 tahun yang lampau. Dan kita masih berada pada satu tema yang besar, yaitu khotbah Yesus di bukit, di salah satu bukit di Galilea. Dan kita sudah sampai pada satu hari ini, sampai pada satu topik yang cukup menyenangkan saya yakin, yaitu topik ini saya beri atau saya menjadikannya tema janganlah khawatir akan hidupmu. Ini cuplikan beberapa kata yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, tentu saudara senang, bukan? Saya juga senang sekali dengan kalimat ini. Tuhan sendiri mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Nah, tema ini akan saya bahas menjadi bahan pembelajaran kita dan perenungan kita di atas dasar 10 ayat yang tertulis atau yang dilaporkan secara rinci oleh Penginjil Matius dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Jadi kita tidak bisa putuskan ini, mau tidak mau semuanya harus kita lihat sekaligus karena ini terikat satu sama lain dalam satu tema, yaitu jangan khawatir tentang hidup ini. Oke, saya akan mulai ayat demi ayat, mulai ayat 25, dan setiap ayat akan saya bacakan dan saya jelaskan pengertiannya yang praktis itu untuk kita sekalian. Yang pertama dari Matius pasal 6 ayat 25. Di sini Yesus katakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?" Nah, kalimat ini atau perkataan Yesus ini langsung mengindikasikan ada persoalan besar di dalam kehidupan, at least kehidupan audiens pada saat itu, yaitu 12 murid Yesus sendiri. Mereka ini adalah nelayan-nelayan, juga ada beberapa di antara pekerjaan yang lain, punya pekerjaan yang lain selain nelayan. Dan juga selain itu ada sekelompok orang yang tidak bisa dipastikan kira-kira berapa jumlahnya. Mereka ini senantiasa mengikuti Yesus dan ingin mendengarkan perkataan Yesus, ingin disembuhkan dan macam-macam kebutuhan mereka. Jadi mereka juga hadir di situ, di atas bukit itu. Jadi audiens ini memang ada di dalam satu kondisi yang memprihatinkan pada saat itu dari segi kehidupan sehari-hari, dari segi pemenuhan kehidupan sehari-hari, karena mereka berada di dalam penjajahan Kekaisaran Romawi yang sudah berlangsung hampir 1 abad lamanya. Mereka ini juga tersiksa di dalam kehidupan secara fisik, maksudnya dalam kebutuhan-kebutuhan jasmani, oleh karena persoalan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal mereka juga harus bayar pajak yang tinggi dan sebagainya. Jadi ada persoalan yang terbesar dalam hidup mereka yang disentuh oleh Yesus di sini, yaitu khawatir akan hidup ini bagaimana. Apa yang akan dimakan tiap-tiap hari? Cukup nggak hari ini? Besoknya gimana? Apalagi berpikir tentang tahun-tahun depan. Kapan perubahan politik, perubahan sosial, perubahan ekonomi ini bisa terjadi? Dan bangsa Israel bisa menjadi seperti dulu lagi di zaman Raja kedua, Raja Daud pada kira-kira 1000 tahun yang lampau. Dan ini kekhawatiran ini terus menjadi-jadi di dalam kehidupan mereka. Dan Yesus melihat ini. Maka Yesus mulai dengan perkataan ini, janganlah khawatir akan hidupmu. Memang satu keadaan yang cukup kontradiktif ya. Keadaan yang seperti ini pasti penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Belum lagi memikirkan tentang masa depan anak mereka, anak-anak cucu mereka dan sebagainya. Nasib mereka kemudian akan bagaimana. Tetapi Yesus katakan jangan khawatir tentang hidupmu. Yesus menjelaskan cukup
mengena pada hal praktis. Apa yang dikhawatirkan tentang makan, jangan khawatir. Tentang apa yang kamu akan pakai untuk menutupi tubuhmu, apa yang kamu pakai, jangan khawatir. Lalu Yesus katakan satu statement ini, bukankah hidup itu lebih penting? Jadi kehidupan ini jangan dilihat sebagai tubuh semata, ya. Jadi tubuh ini tentu melekat dengan kehidupan ini. Jadi kalau kehidupan itu penting, maka pasti tubuh itu penting. Nah, tubuh penting, ya dia butuh makan yang cukup dengan gizi yang cukup, yang tiap-tiap hari itu dibutuhkan untuk itu. Jadi pasti ini semua, kalau Yesus katakan itu hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Ya tentu saja kalau Yesus masih memberikan kehidupan itu, Allah Bapa di surga masih memberikan kehidupan itu, maka pasti hal-hal yang dibutuhkan demi mempertahankan kehidupan itu pasti digenapi. Makan minum pasti ada. Pasti, jangan khawatir. Pasti ada. Pakaian pasti ada. Jangan khawatir, tidak mungkin apa Tuhan Bapa di surga membiarkan kalian itu telanjang, tidak punya pakaian, tidak mungkin. Nah, ini Yesus buka dengan hal-hal yang penting ini. Jangan khawatir. Jangan begitu. Nah, untuk menjelaskan lagi Yesus katakan di sini. Ayat selanjutnya, pandanglah, coba kalian lihat itu burung-burung yang di langit itu, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ya, burung-burung ini ya, kalau kita melihat burung-burung, saya sini membayangkan, saya suka melihat burung. Memang kelihatan burung-burung itu egois. Mana mereka pernah berpikir menolong manusia? Gak ada. Mereka pikir dirinya, dan mereka tuh gak bikin apa-apa loh. Hanya hinggap, mentang-mentang punya sayap, mereka bisa hinggap di pohon-pohon mana saja. Di sawah, masuk ke mana. Lalu mereka tinggal ambil-ambil aja yang sudah jadi. Dibayangkan tuh, egois dan tidak memikirkan orang lain. Ya, yang semacam begini, burung-burung di udara yang mereka gak kerja apa-apa, gak kumpul mengumpulkan bekal di lumbung. Mereka itu diberi makan loh oleh Bapa di surga. Apalagi kalau kamu bekerja. Kita manusia ini yang mulia ini bekerja. Juga mereka diberi contoh yang lain. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Nah, satu lagi tekanan Yesus. Coba lihat. Apakah dengan khawatir itu kamu bisa memperpanjang umurmu 1 tahun lagi? Sehari aja deh. Enggak bisa. Kapan kekhawatiran kita itu memperpanjang umur? Nah, kalau kekhawatiran itu bisa memperpanjang umur, wah kita khawatir terus, bisa saja usia aja 100, 200 tahun masih khawatir lagi, dia akan tambah panjang lagi. Enggak dong. Jadi kekhawatiran tidak pernah mengubah apa-apa. Kekhawatiran tidak pernah membuat kita sehat. Kekhawatiran tidak pernah membuat kita itu menjadi umur lebih panjang. Jadi kalau kita merayakan hari ulang tahun, itu bukan akibat atau hasil dari kekhawatiran kita, bukan. Itu karena Allah Bapa menyediakan waktu itu, karena dia masih ingin kita hidup. Ini harus dipahami oleh murid-murid 12 murid yang baru dikukuhkan pada pagi hari sebelumnya. Dan Yesus katakan lagi, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Sekarang menyentuh persoalan ini ya, makanan sudah, sekarang pakaian. Apa yang kamu pakai ini? Mengapa kamu khawatir? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Nah, di sini Yesus katakan bahwa kamu lihat bunga bakung itu toh ada di mana-mana, kamu bisa lihat. Aku berkata kepadamu dalam ayat 29, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Siapa Salomo? Salomo ini raja ketiga, dia anak dari Raja Daud, ya. Salomo terkenal sebagai orang berhikmat, seniman yang luar biasa. Ya, dia punya kata-kata hikmat banyak sekali. Dia orang yang suka akan hikmat tapi juga suka akan keindahan. Sehingga uangnya itu dihabiskan untuk segala hal yang menyenangkan dari segi keindahan, dari segi bagaimana bagusnya kerajaan itu dan seterusnya dan seterusnya. Ini luar biasa, terkenal ini Salomo ini.
Nah, orang seperti Salomo ini yang mencintai keindahan, dia habiskan waktu, dia habiskan kekayaan yang ada untuk semua itu menjadi indah. Nah, Salomo ini punya pakaian indah-indah, lalu Yesus katakan, kalian lihat tuh, tahu toh cerita tentang Salomo itu kira-kira 900 tahun sebelum Masehi. Jadi kira-kira 9 abad sebelum Kristus. Pakaian yang seindah itu, bunga-bunga itu dikatakan bahwa keindahan itu tidak terbandingkan dengan keindahan dari bunga-bunga bakung. Lalu sekarang Tuhan katakan begini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Ini kata ini bagus sekali ya. Jadi rumput-rumput di ladang saja kalau Tuhan dandani, Tuhan merias, Tuhan make up mereka ya. Padahal rumput-rumput itu hari ini ada, ya besok sudah layu, ya sudah dibuang, mungkin orang sudah bakar dan sebagainya, sudah kering. Apalagi ya kalau Allah Bapa di surga mendandani, merias, make up rumput-rumput di ladang seperti itu, lah apalagi kamu manusia, ciptaan istimewa. Jadi kalian orang-orang yang tidak percaya. Kalau rumput-rumput saja seperti itu, bunga bakung seperti itu, burung-burung di udara seperti itu, apalagi kamu. Satu perbandingan yang begitu praktis, begitu jelas, begitu sederhana, tidak ada lagi yang tidak jelas saya katakan. Nah kalau benda-benda itu atau rumput dan sebagainya itu seperti itu, apalagi kamu yang Allah mau hidup di dalam dirimu. Ini berbeda sekali. Nah, tentu saja kalian harus tahu bahwa tidak perlu khawatir, ya. Rumput juga tidak pernah khawatir, burung-burung tidak pernah khawatir, bunga bakung tidak pernah khawatir. Ya, apalagi kamu, kenapa kamu harus khawatir padahal kamu lebih dari mereka semua. Lalu Yesus teruskan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Sekarang dengar ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang Tuhan sekarang membuat perbandingan di sini. Orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka sibuk memikirkan apa yang akan aku makan, apa yang akan aku pakai, dan aku akan tinggal di mana, dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka berpikir, apa yang akan kami minum, dan sebagainya. Jadi kesibukan mereka adalah bagaimana terus menambah apa yang terbaik dari segi makan minum, dari segi pakaian, dari segi lain-lain hal yang untuk kepuasan dan kenikmatan kehidupan fisik atau kehidupan jasmani. Nah, Yesus katakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan memberi perhatian kepada hal itu. Nah, begini, saudara. Jadi, sekarang kalau kita, sebelum saya sampai kepada kata-kata terakhir dari Yesus ya. Kehidupan ini, nah kalau kita bawa khotbah ini ke dalam kehidupan kita saat ini. Orang-orang beriman saat ini. Memang satu pertanyaan. Apakah semua orang beriman adalah orang-orang yang begitu miskin atau memiliki kondisi kehidupan seperti murid-murid Yesus 2000 tahun yang lampau atau orang-orang sekelompok orangnya yang mengikuti Yesus di atas bukit mendengar khotbah itu pada 2000 tahun yang lampau? Barangkali iya, ada yang cukup miskin, yang cukup sulit. Ada. Tapi juga kita tidak bisa tutup mata mengakui dengan jujur bahwa barangkali terbanyak orang-orang beriman adalah orang-orang yang sebenarnya tidak seperti itu. Tidak ada persoalan bagi kita. Saya ambil contoh hidup saya sendiri. Saya kok nggak pernah susah makan itu loh. Jadi pikir besok makan apa kok sudah tahu. Beras di rumah di dapur saya tahu itu masih bisa 1 bulan itu makan. Jadi saya khawatir tentang besok bagaimana. Soal beras, soal daging. Masih ada di kulkas beberapa makanan yang disimpan oleh istri saya yang bisa dimasak besok dan seterusnya. Jadi kalau saya membandingkan ini, rata-rata kehidupan orang beriman itu sebenarnya tidak sampai pada persoalan di mana kita tidak tahu mau makan apa hari ini. Atau kita tidak tahu mau pakai apa. Saya bisa memakai baju batik yang bagus ini.
Dan orang tidak punya persoalan itu. Rumah ada, ya walaupun rumah kecil tapi ada dan tidak pernah tinggal di bawah pohon misalnya. Kalau begitu apa yang kita khawatir? Mau khawatir apa sebenarnya? Masa mau berpikir 10 tahun kemudian saya makan apa, kan tidak masuk akal itu. Tapi sekarang begini, persoalan manusia ini hampir sama saja. Bahwa manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang ada. Jadi standar hidup yang sebenarnya cukup makan, ada di situ keseimbangan gizi, ada karbohidrat cukup, ada protein cukup, ada sayur, ada buah, ada lemak. Dan semuanya ini cukup, jadi menggenapi mineral semua lengkap di situ, vitamin lengkap semua di situ yang ada di dalam makanan-makanan itu. Kita merasa seharusnya itu cukup. Tapi karena kita meningkatkan standar hidup, ambil contoh begini. Kalau saya masak sendiri di rumah saya, ya sudah cukup. Yang penting apa yang disebutkan itu tadi ada ya, kelengkapan itu ada. Saya bisa masak sendiri. Tapi kan standar hidup menuntut saya kadang-kadang saya harus mau senang-senang makan di restoran. Nah, kalau makan di restoran, lama-lama ya sebulan sekali lah, lama-lama ya seminggu sekali lah makan di restoran. Ya gini kan standar hidup kita mulai naik, bukan soal makanan tidak ada. Tapi soal mau makanan itu disajikan dan dinikmati dalam satu tingkat atau satu level kemewahan yang lebih tinggi. Pakaian juga begitu. Saya tidak puas yang ada, saya mau cari yang baru, yang lebih bagus, keluar model-model yang baik. Jadi ini kan menunjukkan bahwa demikian juga rumah misalnya, tidak puas rumah begini nanti dinaikkan lagi tingkat kedua, kalau masih bisa tiga, kalau masih diperluas halaman-halaman dibangun lagi semua, dan atau kalau satu tidak cukup beli rumah yang kedua dua tidak cukup, tiga. Jadi kita secara tidak sadar ya menaikkan standar kita, standar kehidupan ini. Begitu standar kehidupan ini sampai ke sini, kita tidak bisa turunkan lagi. Maka kekhawatiran bukan lagi pada standar yang cukup, melainkan kekhawatiran dibangun di atas standar yang baru yang kita sudah naikkan itu. Nah, itu baru standar. Belum lagi gaya hidup. Bagaimana kita tampil dengan cara hidup, dengan kemewahan dalam hidup yang luar biasa. Mobil harus mobil yang mewah-mewah, satu tidak cukup, dua tidak cukup. Kalau sudah bisa beli mobil dengan harga 2M, kita mau kalau harga 3M bagus. Dan ini tidak pernah selesai. Artinya bahwa standar hidup dan gaya hidup ini dinaikkan terus dan tidak bisa turun lagi. Maka yang kita khawatirkan bukan tidak ada makan, tidak ada pakaian. Bukan tidak ada rumah. Tapi yang kita khawatir adalah kita tidak sampai memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita sudah tinggikan standar hidupnya dan gaya hidupnya. Ini apakah ada dalam kehidupan orang beriman? Ada dong. Kalau kita melihat ada. Jadi inilah persoalan manusia kita kalau kita membawa khotbah Yesus ini ke dalam kehidupan kita. Sekarang Tuhan tutup dengan 2 kalimat terakhir ini. Hai orang-orang beriman yang percaya, pengikut aku, kalian mengaku mengikut aku, kalian mengaku sebagai murid-muridku. Yang penting dalam hidupmu ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi tentu dalam standar Tuhan, bukan standar yang tidak pernah selesai kita ciptakan. Jadi, nikmati kehidupan yang ada yang sudah memenuhi standar di mana kita tidak telanjang, di mana kita hidup, kita punya rumah, kita tinggal di dalam rumah, walaupun itu rumah kontrakan, tetapi toh kita hidup di dalam rumah dan kita punya makan yang cukup. Tiap hari ada daging atau ikan, tiap hari ada buah. Walaupun cuma buah, 1-2 buah yang kita makan setiap hari tidak menjadi masalah, sudah cukup. Pokoknya standar hidup itu sudah kita penuhi menurut ukuran Tuhan. Dan dengan itu kita akan membangun kehidupan kita ini. Jadi yang penting bukan persoalan bagaimana standar hidup dan gaya hidup itu. Melainkan yang penting adalah kebenaran. Kebenaran apa? Nah, ini adalah kebenaran dalam kerajaan Allah. Ingat bahwa tema terbesar dalam pelayanan Yesus adalah hadirnya kerajaan Allah melalui hidup Yesus sendiri dan hidup orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Yesus, yang telah berkomitmen menjadi murid dan pengikut Kristus. Nah, kerajaan Allah ada di situ, jadi kita ambil kebenaran ini, kebenaran menurut nilai-nilai yang berasal dari Allah. Ya, saya tidak perlu menjelaskan ini pada saat ini, tapi pada dasarnya kita tahu yang benar
atau kebenaran dari Allah, kesucian dari Allah, kasih dari Allah. Dan semua hal yang merupakan hakikat Allah itu perlu ditransfer ke dalam kehidupan kita yang ada di dalam kerajaan Allah ini. Maka Yesus tutup dengan kalimat ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi hidup itu adalah perjuangan, tetapi hidup itu juga adalah kecukupan hari ini. Ya, kita tidak perlu khawatir yang membawa kita kepada satu kehidupan yang penuh dengan ketidakbenaran, sehingga kita bisa korupsi, kita bisa melakukan kejahatan yang lain secara perlahan-lahan tanpa sadar, mulai dari yang kecil lama-lama menjadi besar yang tidak disadari lagi oleh karena kekhawatiran. Jadi kekhawatiran ini merupakan sumber dari semua kejahatan yang bisa kita buat jikalau kita tidak membawa kehidupan ini ke dalam kecukupan standar yang diberikan oleh Allah. Bahwa hidup ini sudah dipenuhi, kebutuhannya sudah dipenuhi oleh Allah. Tapi kita membuatnya tidak cukup oleh karena kita mau menaikkan standar-standar itu dan memperbesar gaya hidup kita, membuat makin bagus dan sebagainya, dan akhirnya kita hidup selalu dalam kekhawatiran. Nah, inilah yang Tuhan mau katakan. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua kebutuhan fisik akan ditambahkan kepada kita. Jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah dikatakan Yesus dalam khotbah di bukit khusus untuk tema ini. Kiranya ini menjadi berkat buat Anda dan saya juga. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Saya harus mundur diri untuk kita bertemu lagi di episode berikutnya. Get your message, have a good day, and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.